Kita kirimkan untuk pendiri madrasah Abuya Syekh Haji Husin, dan begitu juga kepada Syekh Muhammad Amin, dan juga kepada anak dari pendiri Abuya Syekh Haji Awis Karni, dan sanadnya yang ke atas yaitu Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Abu Bakar Syata, Ahmad Zaini Dahlan, dan bersambung kepada pengarang kitab ini Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mau habis baterainya. Ya. Supaya hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka juga dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya Allahumma salli ala sayyidina al-Fatihah lima ulika wal khatim wa sabana nasr al-haqq bil haqq wal Rabbi zidna ilman warzuqna fahman fafahmnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wal mawsakharna ma'adahu dal jibal sabbihna wa tara wa kunna fa'ilin ya hayyu qim ya rabb Ibrahim ya rabb Musa wa Harun ya rabb Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna ilman wa aqlam bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Baik, syukran. Kitab yang ada di tangan kita semua, kalau yang kuning itu di situ ada 3 kitab. Yang di hasyiahnya itu syarah Imam Syarqawi, Mursyid Tariqah Khalwatiyah di Al-Azhar. Jadi Azhari dulu sangat identik dengan tasawuf dan tarekat. Jadi mohon maaf kalau ada khirij Al-Azhar kini anti tarekat, alumni Al-Azhar kini anti tarekat, itu sangat disayangkan. Kami sangat menyayangkannya. Apalagi kemudian ada yang menganggap belajar hikam bisa gilo. Hah? Ada nggak orang belajar hikam bisa gilo? Hikam apa tuh? Hikam al-jununiyah kali, bukan hikam al-ataiyah. Le pernah mendengar orang belajar hikam gilo? Tidak. Ambo tidak pernah mendengar. Jadi kalau ada buya ustaz mengatakan begitu, tidak usah ngaji hikam, ntar kalian gila. Itu nyala gilo tuh. Kalau tidak tahu, tidak mengerti, uskut gitu, diam. Nggak usah kemudian berkomentar. Kok berkomentar untuk hal yang kita tidak faham? Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berpegang teguh atau mengikuti sesuatu yang kamu tidak faham. Nah, ini agak sedih. Ya. Guru tarbiyah melarang murid tarbiyah belajar hikam. Hikam dulu. Tarekat itu cuma metode. Hikam itu salah satu hasil dari bertarekat. Ya. Kalau kepada Imam Syarqawi, sanad kita bisa kita bacakan agak pendek. Kalau ke Ibnu Athaillah agak panjang. Ya. Jadi kalau kita menggunakan sanad buya-buya tarbiyah, terutama tarbiyah pasir, misalnya Buya Syafrin, Buya Nurdin ya, yang kemarin kita kunjungi,
Itu mereka ngambil ilmu ini langsung dari Syekh Sulaiman Rasuli. Jadi Syekh Sulaiman Rasuli dulu punya majelis khusus hikam. Jadi dulu Abuya Haji Husin itu ikut ngaji, ikut mengajarkan juga. Tapi semasa Syekh Sulaiman Rasuli hidup, beliau mengajarkan hikam. Syekh Sulaiman Rasuli mengambil sanadnya dari Abu Bakar Syatta, pengarang I'anatul Talibin. Begitu juga dari Omar Bajunaid dan Sa'id Yamani. Begitu juga dari masyayikh-masyayikh yang lain. Mereka ini, siapa tadi? Abu Bakar Syatta. Abu Bakar Syatta itu sayyid, asalnya dari Mesir tapi tinggal dan lahir di Makkah. Abu Bakar Syatta, Umar Bajunaid, Sa'id Yamani, beliau ini ngambil ilmunya dari Said Ahmad Zaini Dahlan. Ya. Sebentar, tadi ketinggalan. Syekh Sulaiman Rasuli ngambil dari siapa tadi? Bukan Bakri Syattanya, tapi yang dua tadi, Umar Bajunaid. Oke. Sedangkan Abu Bakar Syatta ada satu orang, yaitu antara Syekh Sulaiman dengan beliau, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi berguru kepada Abu Bakar Syatta dan juga berguru kepada gurunya Abu Bakar Syatta, yaitu Said Ahmad Zaini Dahlan. Umar Bajunaid, Said Yamani ngambil dari Said Ahmad Zaini Dahlan. Nanti kan buat tulisnya sudah tahu. Dan hebatnya Syekh Ahmad Khatib itu pernah juga mengambil sanad dari guru Said Ahmad Zaini Dahlan, namanya Utsman Ad-Dimyati, ya. Hasan bin Utsman, ya, apa di sanadnya Ad-Dimyati. Beliau langsung ngambil dari Abdullah Asy-Syarqawi. Taib. Ambo tulis ya. Panjang enggak? Ini panjang. Hah? Pendek. Kita taruh dulu ya. Jadi Abuya Syafri, kemudian Nurdin dan guru beliau Syekh Husin, itu mereka semua ngambil dari Syekh Sulaiman Syekh Sulaiman ngambil dari Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib punya guru Bakri Syatta. Bisa dipendek itu Bakri Syatta. Panjangnya Abu Bakar Syatta. Punya guru Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya guru Utsman Ibn Hasan Ad-Dimyati. Ahmad Khatib pun pernah ngambil dari, jadi jalur terpendeknya Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Syekh Ahmad Khatib punya guru Syekh Nawawi Al-Bantan. Jadi sanad Fathul Majid langsung pendek. Sanad kitab Fathul Majid. Berarti sanad I'anatul Talibin pendek nggak? Syekh Sulaiman Rasuli
Syekh Ahmad Khatib berarti syatar. Tadi saya menyebutkan Syekh Sulaiman Rasuli punya guru namanya siapa tadi? Umar Bajuni. Umar Bajuni, kemudian ada Sa'id Yamani. Kemudian anaknya Hasan. Mereka ini mengambil ilmu dari langsung ke jadi ada beberapa jalur, maka sangat mukhtasar jiddan. Mukhtasar jiddan baca nggak? Dari Syekh Hadi Husin, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bisa langsung ke Umar Bajuni, terus Ahmad Zaidul Adil lebih pendek. Oke. Syekh Utsman bin Hasan Al-Biyati berguru kepada pengarang Syarah Hikam Asy-Syarqawi, bukan Jokowi. Asy-Syarqawi. Syekh Asy-Syarqawi Abdullah bin Hijaz itu namanya. Beliau seorang mursyid tariqat Khalwatiyah. Tariqat Khalwatiyah itu induknya tariqat Samaniyah. Induk tariqat Samaniyah. Yang masih Khalwatiyah murni itu pernah ada di Aceh. Saya lihat. Dulu kakeknya Buya Hamka, Syekh Amrullah, dan ayah Buya Hamka, Syekh Abdul Karim adalah mursyid tariqat Khalwatiyah. Dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dapat ijazah tariqat Khalwatiyah, Ba'lawiyah, Syaziliyah. Maka tolong diluruskan, Syekh Ahmad Khatib bukanlah Wahabi, Salafi seperti yang diklaim oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Beliau mursyid tariqat. Maka di dalam ijazah Syekh Sulaiman, kalau beliau mengatakan aku ijazahkan aurat dan zikir, itu zikir Ba'lawiyah, Syaziliyah. Ya. Ba'lawiyah dan Syaziliyah. Itu main kedip-kedip, Bang. Nanti lupa nih Afan ya. Baik. Kebayang ya? Ada jalur-jalur lain. Nanti kita jelasin. Jadi sanatnya alun. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga sanat itu nanti itu baru awal, nanti silakan dikembangkan. Ya. Maka kepada pensyarah hikam yang di bagian hasyiah itu, itulah sanad yang di atas tadi ya. Baik. Qal min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsan ar-raja inda wujudiz zalal. Sebelum kita terjemah, ada muqaddimah tentang hikam. Mungkin di madrasah masih belajar hikam nggak? Tarbiyah masih ya? Udah enggak? Semoga nanti dihidupkan lagi. Cuma kalau memang nggak ada pakarnya nggak usah ganti kitab aja, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah Ghazali cukup. Jadi kalau sudah ada yang pakarnya silakan ajar itu. Ya. Kenapa kita wajib belajar tasawuf? Jadi bagi saya belajar tasawuf bukan sunat, tapi wajib, karena itu langsung kalam Rasulullah SAW. Dalam bab ihsan dan iman itu beda lagi. Dalam bab iman lahirlah manhaj ahlus sunnah Asy'ariyah, ada manhaj ahlus sunnah Maturidiyah. Kemudian dalam bab al-ihsan muncullah kemudian tasawuf. Tasawuf itu kemudian mempunyai beberapa disiplin ini disebut dengan thariqah. Maka beda mursyid walaupun thariqatnya sama akan beda adab. Ya. Tergantung pilih adabnya yang longgar atau yang ketat, itu pilihan. Ya. Urusan ma'rifat itu nanti. Puncak dari ihsan yaitu thariqat tasawuf adalah mengenal Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat. Karena ambo menerjemahkan anta'buda bukan beribadah.
Anta'buda itu anta'rifah, garan bahwa Allah itu tidak bisa dicapai oleh absar, tapi bisa dirasakan dengan cara ihsan. Ya. Sudah siap ngaji? Handphone bisa dinonaktifkan dulu? Oke. Boleh dinonaktifkan dulu ya. Saya pun gak bawa handphone. Ya. Baik, karena tadi sudah ada yang berkalam-kalam, kita mulai baca Fatihah lagi ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kenapa ya? Syurat al-Ladina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ngaji hikam tuh tidak boleh ambo ada emosi. Jadi kalau terdang ngasar ambo orang berisik, emosi hilang kaji hikam itu. Maka kita ulang tadi membaca Al-Fatihah tadi. Ya. Jadi tolong adab itu dijaga seketik saja supaya ambo bisa konsentrasi. Ya. Siap? Sudah dinonaktifkan? Ya, baik. Kalau mau keluar, mau ada keluar aja, nggak apa-apa. Tapi nggak usah kemudian berisik. Baik. Qala Ibnu Athaillah Sakandari, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Min, di antara, litab'id, alamat tanda-tanda seseorang itu belum kenal Allah, belum bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada amalnya. Nuqsanur raja, ya. Nuqsan, berkurangnya raja. Apa arti raja? Bukan radio raja kan? Bisa kamari lagi Ustaz? Bisa ke situ Ustaz, silakan Ustaz ya. Nuqsanur raja, kurangnya raja, kurangnya rasa harap. Bahasa lainnya muncul keputusasaan. Bahasa lainnya su'uzzan, berburuk sangka kepada Allah. Inda wujudiz zalal, inda, di saat, di sisi, wujudiz zalal, adanya zalal. Mahwa zalal, az-zalal yani al-azan, kemaksiatan. Jadi Imam Mu'tazilah langsung menghadang para ahli akidah dan ahli fikih yang saklek. Ahli fikih itu disebutkan dalam kisah Bani Israel ketika datang seorang yang membunuh 99 orang ingin bertobat, datanglah ke ahli fikih, ahli hukum. Apa kata si ahli hukum ini? Malaka minat taubah. Sudah tidak ada tobat bagimu. Satu nyawa balas satu nyawamu. Engkau kekal di neraka, kira-kira begitu. Jadi dari dulu sudah ada ahli-ahli agama yang suka horor jadi panitia sorga dan neraka. Ini contohnya. Yang kemudian menutup rahmat Allah dari makhluk Allah. Ini sudah ada kasusnya. Jika ini terjadi di zaman kita pada umat al-Muhammadiyah, al-ummah al-Muhammadiyah, itu bisa terjadi kembali. Itu cuma perputaran massa ya, chip yang di dalamnya sama ya. Pewaris kan ada pewaris Dajjal, ada pewaris Abu Jahal, Abu Lahab, ada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pewaris Nabi Musa, pewaris Nabi Isa. Nah, orang ini, si pembunuh ini yang sudah membunuh 99 orang, akhirnya dia emosi. Saya mau baik kok, mau bener kok malah nggak diterima. Maka melayanglah pisaunya, tergoroklah itu leher sang alim yang sangat saklek, sang alim panitia surga dan neraka. Wal akhir mati, genaplah jadi 100. Tapi si pembunuh ini setiap selesai dia berdosa, dia langsung ingat Allah dan dia menangis. Hatinya menjerit, ya Allah, kenapa saya maksiat? Kapan saya bisa berhenti maksiat? Jangan-jangan setiap pemaksiat hari ini menjerit dalam dirinya.
Ya Allah, kapan saya berhenti bermaksiat? Jangan-jangan orang-orang yang kita anggap dirinya lacur, hina, itu setiap hari dia menjerit kepada Allah dan dia tidak merasa dirinya ini sesuatu di sisi Allah. Saya kalau ada orang berdosa, orang-orang yang nakal, tapi kemudian mengaku salah, saya cinta sama dia. Tapi kalau ada orang yang taat, sok suci, saya pun nggak suka sama dia. Apalagi orang maksiat udah sok suci, ya. Lalu nuduh kita nggak benar, ya. Pernah orang-orang LGBT itu dinasihatin. Apa kata mereka? Kalian munafik, dengan tangannya melambai. Kalian munafik. Kalau salah, salah aja, nggak usah nuduh orang lain munafik, gitu. Allah terima kok. Mau LGBT kayak, mau zina 1000 kali kayak, mau korupsi 1 triliun kayak, mengada 1 triliun ya. Tapi kalau dia merasa dirinya hina kepada Allah, Allah suka orang begitu. Kenapa? Kullu bani Adam khata'. Semua manusia pasti salah. Apalagi orang-orang kayak kita di zaman sekarang cukup maksiat lewat handphone. Enggak? Handphone itu paling gampang, maksiat paling mudah. Lewat smartphone ya. Nanti jadinya zanbu phone. Apa arti zanbu phone? Handphone dosa, bukan handphone yang berdosa, kitanya yang banyak dosa. Akhirnya orang itu mendengar kabar, mencari-cari adakah orang yang bisa menjawab kegalauannya. Ternyata ada di kaki gunung, pelosok negeri. Sampailah di situ, datang kepada seorang yang tidak dikenal. Jadi terkadang wali itu ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Orang ini masih dikenal, cuma di pelosok. Datanglah beliau kepada orang itu, al-arif billah lebih kurang, lalu menyebutkan semua kesalahannya. Dan dia mengatakan, dosaku yang paling besar bukan yang 99 itu, tapi yang nomor terakhir, bunuh ulama, panitia surga. Apa kata beliau? Apa yang menghalangimu dari tobat? Gitu, perkataan siapa? Orang yang arif billah ini. Sini, kamu bertobat bersama saya, kita minta kepada Allah untuk mengampunimu. Bercucur air mata orang ini, tapi dikasih itu syarat. Setelah hari ini, engkau tinggalkan kampungmu, kamu tinggalkan komunitasmu, pergi ke kampung baru. Baru sampai di tengah jalan, mati. Pas di tengah, malaikat azab datang, mau diambil, sudah diambil nyawanya, dipanggil oleh Allah. Tunggu dulu, malaikat rahmat belum sempat ngitung. Dihitunglah perjalanannya. Di situ terlihat oleh malaikat rahmat, ya Allah, ini baru 50. Maka Allah panjangkan negerinya, Allah dekatkan ke kampung yang mau dituju. Cuma beda 1 jengkal, belum punya amal, baru punya pengakuan dan tobat. Allah langsung taruh orang ini masuk surga. Gampang-gampang susah ya masuk surga itu. Bayangkan udah bunuh 100 orang. Maka kami katakan kepada diri kami sendiri dan kita semua, jangan putus asa kepada Allah. Maka saat orang maksiat ataupun orang taat, jangan bersandar kepada amal. Ada amal soleh, ada yang tidak soleh. Ciri-ciri orang soleh beramal dan dia bersandar kepada amalnya. Kalau hari ini soleh, merasa doanya mustajab. Kalau melihat orang tidak doa, kayaknya gimana gitu. Orang kalau kita tahajud malam ini, lalu dia sholat subuh, nanti kalau melihat tetangganya yang belum bangun, dia merasa dirinya lebih suci daripada si tetangga. Hari itu kalau ada orang minta doa, dia mantap. Tapi kalau besok nggak bangun tahajud, sholat subuhnya telat, datang orang minta doa, kurang yakin. Pertanyaannya, Allah Tuhan saat maksiat, saat taat sama nggak? Allah malam kita tahajud, Allah saat kita tertidur sama nggak? Sama. Lalu kenapa kita kurang yakin?
Maka kalau kita kena maksiat, harus munculkan rasa sadar, ya Allah, aku pemaksiat. Munculkan harapan. Ada nggak di antara para asatidz, para santri yang tidak berdosa? Nggak ada kan? Punya dosa kan semua. Nggak usah macam-macam, dosa lisan udah macam-macam kita ya. Kita ngomongin orangnya dari kemarin udah banyak. Dosa mata, dosa telinga, udah banyak lah ya. Belum lagi dosa hati. Dosa tidak suka sama orang, lalu kemudian menghasut orang lain tidak suka. Dosa provokasi, dosa macam-macam lah, ria, dosa iri, dengki, macam-macam. Kita biasanya baru melakukan pertobatan dosa zahir, tapi tidak pernah melakukan pertobatan dosa batin. Ya kan? Nah. Assalamualaikum. Maka orang yang arif billah memandang yang taat ataupun pemaksiat itu sama berbahaya. Kapan baru selamat? Kalau yang taat menganggap taatnya anugerah dari Allah, kalau yang maksiat masih punya harapan kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu baru orang ini aman. Ya. Adakah di dunia sesuatu terjadi bukan dengan izin Allah? Ada nggak? Berarti orang taat izin Allah. Tuh. Kalau orang maksiat izin Allah nggak? Mulai bingung. Berarti Sanusinya nggak lolos tuh. Fathul Majidnya nggak lolos tuh. Orang maksiat Allah izin nggak? Allah ridho nggak? Nggak. Beda nggak izin sama ridho? Bagus. Izin itu kudrah iradah. Allah berkuasa untuk menciptakan yang orang sebut baik ataupun buruk. Nah, kok angin kapal lulek. Bantu kapatan. Tapi angin-anginnya lasuh nak. Seru. Bikin damam separuh badan. Ya, duduk silakan. Sampai di mana tadi? Oke. Orang bermaksiat itu maksiat zahir. Kalau orang taat, ada nggak maksiat batinnya? Ada nggak? Jadi dalam taat itu ada maksiat, dalam maksiat itu ada taat. Makanya tidak boleh kita memastikan orang taat itu pasti masuk surga. Tidak juga elok mengatakan pelaku maksiat mesti masuk neraka. Saya kemarin menyebutkan satu ayat, fawailul lil musallin. Allah berfirman, celaka bagi orang yang taat dengan solatnya. Musallin taat nggak? Musalli, orang yang solat. Solat adalah afdolul ibadat, ibadah paling tinggi. Sepakat? Tapi kok dikatakan wailun? Karena dia dalam taatnya bermaksiat. Bisa yang pertama apa? Kalau di situ disebutkan melalaikan waktu, oke, itu zahir. Yang batinnya ada riya. Ya. Yura'un, gitu ya. Yura'un itu kata kerja madhi atau mudhari'? Mudhari'. Ah, itu. Jadi istimrar. Setiapnya sholat muncul merasa dilihat oleh seseorang, merasa dilihat, merasa ingin disebut orang soleh. Dulu waktu demo-demo orang mengut sampah supaya disebut Islam itu bersih. Nah, itu riya juga tuh. Mungut aja, nggak usah karena pengen disebut Islam bersih. Islam nggak perlu dikatakan bersih nggak bersih. Islam sudah bersih. Inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah cuma Islam. Jadi nggak perlu kita bersihkan. Yang kita perlu bersihkan si muslimnya. Islam nggak perlu. Islam cuma satu. Muslimnya yang berbeda. Islam tidak pernah kotor. Muslimnya yang kotor. Oke? Di dalam maksiat itu ada taat. Apa taatnya orang maksiat? Tobat.
Ya, kalau orang maksiat merasa hina di hadapan Allah, kemudian dia tobat, itulah taatnya orang yang bermaksiat. Maka disebutlah taubat itu tawabin, tawab yang ahli sorof, pakai tasdidnya tuh musyaddad. Apa maknanya? Lebih dari istimrar, tikrar. Jadi tikrar ini doyan tobat, bukan doyan maksiat. Maka tobat itu kata Nabi bukan seperti yang dirumuskan oleh kita-kita yang ribet. Tobat itu cukup sekali, tidak ada dalilnya. Tidak boleh kemudian tobat sambalado, tidak. Bagian buat tobat sambalado itulah yang sunnah. Tapi maksiat sambalado tidak boleh. Apa maksud tobat sambalado? Awak doyan tobat. Tapi definisi orang awam, tobat itu cukup sekali. Setelah tobat tidak boleh maksiat. Maksiat tidak boleh. Tapi siapa yang jamin setelah kita tobat besok kita nggak maksiat? Siapa yang jamin? Ada nggak jamin? Nggak ada jaminannya. Karena tidak ada jaminannya, Allah kemudian nggak menyebut dirinya taib. Allah menyebut dirinya tawwab. Aku menerima orang yang berkali-kali tobat. Maksiat, tobat lagi. Terjebak maksiat, tobat lagi. Terjebak, tobat lagi. Begitu. Sampai kemudian Allah makomkan dia pada makom tawabin. Maka Allah jatuh cinta kepada orang yang tawab. Nah, Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Yang disebut taubat itu menyesal. Nah, si laki-laki yang membunuh 100 orang tadi, setiap kali dia membunuh, dia menyesal. Itu rahasianya, hadisnya. Ya. Nah, ini fikih jalan lain. Ya. Kalau versi fikih, dosa ya dosa enak, maksiat maksiat. Tapi kan Nabi membawa ilmu kan bukan cuma ilmu fikih, Nabi membawa ilmu ihsan. Kira-kira Nabi lebih sering membawakan ihsan atau fikih? Hah? Fikih? Ihsan. Bukan ihsan kawan awak nak. Ketika ada seorang laki-laki Badui datang ke masjid lalu berdoa, ya Rabb, irhamni wa Muhammadan, sayangi aku saja dan Muhammad, yang lain tidak usah. Menjelang keluar ada orang Badui yang lain atau orang yang sama, dan disebutkan di hadis itu, nampaknya tembok tak kena ada nyobang air ketek, langsung nembak di situ ya. Jadi kayak dulu sopir angkot zaman-zaman dulu, zaman kini nggak tahu lah, berubah kali ya. Dulu kalau setiap melihat tembok langsung buang air, kita di situ. Nabi marah enggak? Ada orang buang air kecil di masjid? Enggak. Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Bahkan mereka kemudian dapat ilmu fikih. Justru karena si ihsan inilah orang kemudian dapat ilmu fikih. Apa kata Nabi? Wa ahrikuhu bil ma'. Maka dapat kajilah sahabat, kaji cara membersihkan najis dari buang air seni. Ya, dapat kaji. Orang kalau bertambah ihsan, bertambah fikih. Maka ambo alhamdulillah dimudahkan Allah dari sedari kecil ya. Umur 12 tahun, umur 9-10 sudah mendengarkan taklim seumur Hisham itu. Sudah mendengarkan taklim hikam. Umur 12-13 sudah mulai megang kitab hikam. Kalau adik-adik kelas 7 ya, udah berapa tahun umurnya itu? Udah 17? 19? Wow. Terlambat enggak? Enggak terlambat. Sebab ada beberapa guru yang khawatir kalau ada santri belajar hikam duluan. Takut gilo. Kok gilo telah gilo dari dulu. Sepanjang isuk kena lampu oleh pernah begilo nak? Hah? Banggu-anggu aja. Pernah begilo sob? Enggak ya? Andri orang ribat kan? Pernah celek begilo? Enggak. Mungkin Andri nih gilo mau nendangan. Gilo ke menikah. Baik.
Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Kita potong di situ dulu ya. Jadi ada dua hal manusia. Hal namanya tajrid, hal namanya asbab. Tajrid dari kata jarrada yujarridu. Kalau disebut fi'il sulasi, apa? Fi'il sulasi, bukan yang belum ada tambahan. Dibuang tambahannya, namanya mujarrad. Jarrada yujarridu tajridan. Nah, itunya. Dibuang asbabnya, dibuang tambahan-tambahannya, bernama halnya tajrid. Jadi bisa wajah sorof tuh mengaji hikam. As-sarfu as-sufi kali ya. As-sarfu al-qalbi, itu ilmunya Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi menulis kitab An-Nahwu Al-Qalbi, Nahu Qalbu. Dipakai rumusan Sibawai, kemudian dijelaskan maknanya secara ilmu qalbu. Baik. Tajrid berarti menanggalkan asbab-asbab. Asbab orang sembuh dari penyakit apa? Baube. Asbab orang DPR sakit bakar aja, berdagang, mengajar, bekerja, kira-kira begitu. Asbab orang kemudian bisa punya anak, ya menikah kan. Ya. Iradatuka tajrid, iradah. Nah, iradatuka itu kan masdar muawwal, fiil mudhari' itu masdar muawwalnya. Jadi kalau dibalik kaunuka, ya, keinginanmu ngapain ya? Turidu an takuna yani mujarridan, ya. Keinginanmu ingin menjadi ahli tajrid ma'a iqamatillah iyyak, sedangkan Allah sedang meletakkan maqammu atau ahwalmu pada asbab supaya wak malin baguruna. Kalau ilmunya fikih ya ngaji kitab Fathul Mu'in atau Talibin. Tapi kalau ngaji ma'rifat pepikir atau ada aja yang versi mengaji. Nah, jadi ada bisa masuk dalam banyak hal. Masuk Pak Ustadz. Ya, fadal. Kamu khusus Ustadz. Ya. Assalamualaikum marhaban. Ya. Kami lanjutkan Ustadz ya. Iradatuka tajrid. Iradah engkau berkeinginan tajrid, melepaskan sebab. Ingin alim tapi tidak masuk pesantren, tidak masuk madrasah, le bisa? Nah, le bisa? Bisa. Ngaji di surau, samu situ. Ampun tidak orang pesantren, baru kuliah mau pesantren, tapi mau mengaji di surau. Jadi kaji-kaji tarbiyah itu mengaji dulu di surau. Samu nak? Berarti samu itu. Ada surau nalah pakai papan tulis kan. Ada surau yang masih surau lamu. Kau surau lah pakai kelas. Baik. Engkau ingin alim tapi tidak ngaji. Itu samu namu dengan ingin tajrid tanpa, sedangkan Allah menginginkan sebab. Makanya mohon maaf, mursyid tarekat tetap saja tidak mengerti ilmu fikih kalau tidak talaki ilmu fikih. Apa sebab? Ilmu fikih itu harus ditalakikan, harus asbabnya mendengar, membaca. Kalau tidak ada pek. Sebaliknya, orang madrasah ingin mengerti ma'rifatullah, tapi tidak ingin ambil asbab bermakrifat, jalani thariqah. Malah kemudian ingin carai talak tiga, tidak usah mengaji tasawuf, gilo wak beko. Nah, itu kan ingin bermusuhan tuh, dan itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri tarbiyah Islamiyah.
semua pendiri tarbiyah Islamiyah adalah mursyid. Kita sebut satu-satu. Syekh Abdul Wahid Salihi, mursyid Naqsyabandiyah. Syekh Sulaiman Rasuli, mursyid Naqsyabandiyah. Dulu Madrasah Al-Manar Syekh Abdul Rahman Batu Ampa itu mursyid tarekat. Syekh Jamil Jahu mursyid. Syekh Zakaria Labaisati Malalo mursyid sadonya. Syekh Abdul Ghani membuat madrasah di Batu Basure dulu mursyid. Maka siapapun yang mengatakan belajar tasawuf membuat gilo, fahuwa khainun ala masyayikhihi, maka dia pengkhianat terhadap pendiri madrasah, pengkhianat terhadap ulama-ulama ahlu sunnah. Tak ada ampun no. Ya, tobatlah capek. Ya, kalau ada ambo yakin dan hadir nak meritu kan. Wah, sunuzon saja kepada ndak hadir. Ingin mengambil tajrid tanpa asbab supaya disebut apa? Ingin sembuh tanpa ke dokter. Awak pakai doa salah. Supaya disebut apa? Ustadz Buya Sakti. Yo karomah Buya ko. Orang kalau sakit jenyo diambuh je sembuh. Bahaya nak? Nabi mengajarkan awak ada saatnya tajrid, ada saatnya asbab. Ada saat-saat tertentu sahabat Nabi tidak sempat baube, tabalah betisnya babalah dua. Perang Uhud, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betisku kena tombak. Pakai tajrid lah. Maka Nabi baca Bismillah, langsung batawinya hilang darahnya, sembuh seperti sedia kala. Jadi Nabi tidak setiap hari. Di waktu sudah zaman aman, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, tadawu wa ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, akan belain itu. Jadi Nabi bisa menempatkan dirinya. Makom tajrid bukan berarti sempurna, makom asbab bukan berarti kurang. Asbab dan tajrid itu keadaan yang Allah berikan, dan semua keadaan itu sempurna kalau bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang basuluk di sekolah, santri baca kitab itu sempurna, sesempurna orang basuluk di surau. Kalau kesempurnaan itu digabung, itulah kemudian jadinya kamil mukamil. Ya, kalau ndak kamil tuh, kamil surang-surang aja. Ya. Apa sebab orang ingin tajrid? Orang ingin berilmu tanpa ngaji, ingin sembuh tanpa berobat, ingin kaya tanpa berusaha. Syahwatil khafiyah. Jadi syahwat terbagi dua. Ada syahwat yang zahir, jaliyah. Yang kedua, syahwat yang khafiyah. Apa arti khafiyah? Tersembunyi. Syahwat nan zahir jaliyah, kalau awak lapar litak makan. Kalau sedang litak tu makanan paling teragak. Ya. Itiak kalio. Boleh, gajebo. Apa boleh? Kawa daun. Randang lama. Macam-macam. Jadi ketika awak lapar, itu yang muncul itu. Itu syahwat apa? Itu syahwat perut. Syahwat dua perut kawin, nikah. Kalau syahwat yang tersembunyi apa? Ingin disebut wali, ingin disebut sakti, ingin disebut soleh, ingin disebut Islamnya bagus, ingin disebut berjuang. Ingin di dalam tuh, keinginan tuh le tampak, iradah le tampak iradah tuh, enggak. Nah nampak cuma garis badan, mazahir, jasad tampak, ya. Tapi di batin enggak tampak. Maka iradah itu enggak tampak. Baik. Kalau orang ikut thariqat, kadang ada tersembunyi dalam
ketulusan. Itu ingin jadi mursyid, ingin jadi khalifah, ingin tampil. Kalau santri, kalau di pesantren enggak apa-apa. Tapi kalau di surau bukan tempat ingin tampil-tampil. Surau itu tempat udfun wujudaka. Nanti sampai waktu kalam itu. Benamkan dirimu. Kalau lu saatnya tampil, jangan tampil. Ya. Wa iradatukal asbab. Iradahmu, kehendak tersembunyi dalam dirimu untuk mengambil asbab. Nah, aku tambah lihat. Ma'iqamatillah iyak, sedangkan makom dan ahwal yang Allah berikan kepada engkau, kini makom engkau tajrid. Indak perlu inyo karajo satyo ari lai pitila datang jo. Pitih. rupiah. Dolar. Ayo bare. Indak bau beknya sembuh. Indak perlu ngaji, ilmu lah turun. Siapa? Marhaban Buya, silakan Buya. Duduklah di maka 7 Buya. Di awang-awang boleh Jo. Ndak gitulah di Langi Kampek wah. Yo, daur Rabi'. Yo. Tingkek Kampek gitu, langi-langitan. Kita lanjut ya. Iradahmu asbab, engkau masih mau kerja sedangkan rezekimu sudah mengejarmu. Lah datang rezeki kawak, lah do anak buah, lah do petugas awak, lah do orang yang kemudian mewakili awak di situ, awak tinggal ongkang-ongkang kaki selai. Masih jo ingin mengajar dunia. Itu disebut orang yang ingin asbab sedangkan makom dia sudah tajrid. Apa tuh? Inhitatun. Inhitat tuh bentuk orang terjun, tidak pakai payung dari lantai sampai ke bawah. Kejadiannya beko kakinya, ya patah nak. Itulah terjadi. Jadi orang-orang yang lah mapan secara rezeki zahir, inyo harus kemudian mencari rezeki batin. Ya. Kini orang Pekanbaru lah dicubu-cubunya kan, ditinggalnya seminggu usaha no. Barakah Pak, barakah Bang ya. Tapi kalau awak ndak karajo, indak makan wak do, berarti makomu apa? Asbab, wajib wak bakarajo. Indak wak karajo seminggu, rezeki ada aja. Berarti makom wak Allah tajrid, tapi tajrid kok kadang bisa berubah. Maka itu suka-suka Allah. Kadang wak makom wak tajrid, kadang wak asbab. Begitulah setiap hari. Tapi untuk rezeki itu bisa ditakar khusus untuk orang-orang yang bekerja baik di dunia lepas ataupun di perkantoran. Kalau pensiunan, itulah tajrid tuh. Seharusnya tidak sibuk-sibuknya mencari leh. Oh masalahnya nyo buka cabang Bu ya. Anaknya kete-kete, berarti harus kembali ke makom asbab. Ya. Penempatan makom itu kadang-kadang tidak pas dek kawan. Itulah keluhan kepada kawan-kawan kita di dunia dakwah. Karena ada beberapa kawan-kawan ahbab-ahbab kita yang kemudian dakwah meninggalkan anak istri, padahal makomnya baru asbab. Lesa mau bahasa anak mau jan-ojan, majan-ajan, ya, tasannu, tahu tasannu bahasa Arabnya, dibuat-buat, ini alun tajrid lah bentuk orang tajrid. Apa kata kawanmu dulu? Ustadz, nanti saya kalau udah mapan, saya akan menghafalan Quran. Lah mapannya, tadi apanya Quran? Tidak. Apa sebab? Lah baca bang rumah. Itu bisa terjadi. Baca bang pengana, baca bang kantua, buka kantua. Akhirnya tidak sempat menikmati. Mau menikmati, mati. Itu banyak kejadian begitu. Jadi kalau kita kajawana dunia itu
larinya taruh. Jadi dunia tuh bentuk awak belanja di pasar teh, bentuk nak kembali. Sudahlah, sudahlah. Jadilah sekian saya turun dari 200 jadi 150 kan. Bentuk angin ciayam. Ionya bentuk ka mawali mundur kan. Enggak usah mahal na. Ilmu Indo. Awak nak pandai buat. Baik. Maka pintar-pintarlah melihat diri awak kok tajrid atau asbab. Ukurannya tadi untuk rezeki zahir, lain makan anak bini awak, lain makan awak butuh kebutuhan sehari-hari awak cukup. Tidak terbelit hutang. Maka sudah tajrid. Tapi kalau tidak karaja awak, masih cicilan rumah awak, berarti penyutangan, berarti harus asbab. Dan itu tidak tercela, itu biasa saja. Itu hal yang biasa. Maka jangan merasa hina pula kalau asbab. Jangan merasa sanang pula kalau lah tajrid. Orang tajrid kok kesepian. Kok penjelasan umum, penjelasan level berikut. Ada namanya al-jam'u baina tajridi wal asbab. Di dalam kita mengajar rezeki yang zahir, iktikad kita Allah lah yang memberi rezeki. Itulah al-jam'u bainal asbabi wat tajrid. Itu yang paling bagus. Ya. Zahirnya mencari rezeki, batinnya meyakini rezeki itu dari Allah. Marhaban, sabar. Allah meritu kita nak. Kalau versi hikam, jadi torikotnya hikam kok agak barik kalau diikuti, tapi kalau dikaji asik. Kita yang asik salah dulu. Semoga makomnya nanti dapat. Apa kata beliau? Kalau ada orang magi awak atau awak dapat gaji, haram dia ambil kalau tidak meyakini Allah nak menurunkan. Barik nak? Tidak barik bagi do. Ya. Quran kan kita lah baiknya sahaja. Apa kata Allah? Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberi engkau rezeki. Kami tidak pernah minta rezeki kepadamu. Itu Allah berkalam begitu. Tapi ayat itu jangan salah paham. Jadi dan kemudian tajrid kau bermula ada dari lahir, ada dari batin. Ada orang muncul tajridnya, inyolah mapan secara asbab. Maka kalau nanti si asbab zahir kok lunggah, berkurang, tajridnya longgar, yakinnya pudar. Ada orang begitu. Jadi mapan secara zahir belum jaminan. Yang mapan secara batin itulah yang dikehendaki Allah dan Rasulullah. Apa mapan secara batin? Ma'rifatu ilallah wal yaqinus sadiq. Kenal Allah Ta'ala, yakin dan tidak bisa diganggu, digoyah. Orang begitu, walaupun dia tinggal di atas bukit, di atas gunung, pasti rezekinya datang. Apa sebab? Yakin itu magnet paling kuat. Dek kita kurang yakin, makanya kita bakal aja. Tapi bedakan yakin dengan konyol. Lain tuh. Lajalehnya tidak bisa yakin. Nyetinggan pula asbab. Kemudian dia berkalam, saya tawakal kepada Allah. Ya, itu orang tu tidak termasuk itu. Jadi nan maka kita ambil. Kalau jalur santri, jalur orang bakarajo, jalur orang awam, yakin tu tumbuh, tajrid itu tiba. Kalau lah mapan secara lahir, maka bakatolah orang sombong kambuh dulu. Ustaz, naik kau kan? Orang itu baru bisa tenang beribadah. Ayo malih wak jelek. Kalau ekonominya aman. Tahu waknya nak PNS wak kan? Waknya nak PNS dah. Ndak lo pedagang doh. Ambo orang Minang ndak pandai pedagang doh. Ada syarat orang Minang bisa berdagang tak? Tidak, alhamdulillah.
Ya, kalau orang rumah lah orang Jawa, kok dibuang lu doang. Akhirnya orang tuh ambo babatin dalam dirimu. Ya Allah, sudah kau mungkin angku dapat ujian. Kolah tando kalamnya kalam ujian. Iya banyak ujiannya sudah itu. Bukan karena ambo yang berkalam, tapi kita dipinjam kalamnya. Jadi kalau ada bapak ibu bakalam, angku nanti merdeka. Terjadi bukan awak yang membuat orang itu terjadi begitu, tapi karena lisan kita dipinjam bakalam gitu. Siapa yang minjam? Bisa malaikat, bisa Allah. Itu yang terjadi pada Abu Hurairah melihat Abdul Malik bin Marwan. Apa kata beliau? Masih kete umur 5 tahun. Iko menjadi raja. Ia jadi raja. Orang itu menjadi raja karena kalam Abu Hurairah atau karena takdir Allah? Takdir Allah. Berarti kalam tadi itu mubasyarat, kabar gembira saja. Ya. Yang tepat itu yakin munculnya dari dalam. Tidak bergantung kepada amal jawabannya atau rezeki dan berlimpah. Ambo bertanya, Tuhan kita ketika kita susah, kan dia sama nak? Ya Tuhan kita ketika senang. Nah, maka seharusnya yakin itu ditumbuhkan. Mau susah senang yakinnya cie, yaitu Allah. Nah, itu baru disebut at-tajrid al-mutlaq. Nah, boleh ditambah di syarahnya. At-tajrid al-mutlaq. Apa tajrid mutlaq? Senang susah, asbab dan tajrid yang inyo pandang hanyalah peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau santri itu faham bab tajrid, inyo mengaji dapat faham, ndak takjubnya ke dirinya, ndak merasa pintar doh. Ayo cadia ayo. Ayo gagah wak pada buya. Buya ndak tahu arti kode wak tahu. Kan ada godaan betul nak? Ada saat-saat guru-guru kon blank. Mungkin terkena utang di rumah atau pecakak di orang rumah, blanknya. Ketika menerjemah tidak fokus-fokus, diluruskan sama santri. Hebat nak? Hebat. Tapi di situ setan datang. Oi santri, oi murid, oi anak sekolah, iyo hebat engkau. Engkau kini afdal wa azka minal ustaz. Lebih hebat daripada guru. Itu ambo makasih. Dulu ambo mengalami itu. Dulu kami ngaji kitab di sekolah, kitab-kitab MAKN. Kitab MAKN, ya. Bab usul fikih, bab tafsir, macam-macam. Mungkin guru sedang pengananya jauh, lupanya. Bertanya Ar-Razi, apa maknanya kok? Kita jelaskan maknanya. Anta musik, asabta. Ayo betul. Keluarlah setan bakalam. Tadanga kamu, tapi tadangan tidak telingaku. Tadanga dalam hati. Ayo-ayo Pak. Kalau itu dipupuk setiap hari, jadilah orang itu sombong. Maka kadang-kadang faqih, mutakabbir itu banyak. Orang pakiyah tapi sombong itu banyak. Pancimeeh. Marandahan orang. Setiap menangan khutbah ditunggunya kalam khotib kena salah. Jadi juri. Fal wailu lahu. Orang murid itu sangsaro badannya. Kuruh badannya yang celek itu. Baik. Itu at-tajrid al-mutlaq. Tajrid yang bagus tadi, yang tawassut, yang bisa kita pakai kini, zahir kita mengambil asbab, batin kita berkeyakinan itu dari Allah. Kalau bentuk buya politisi misalnya, ingin meraup suara, enak. Dek gagah kampanye, atau dek Allah menggerakkan orang itu? Allah sebenarnya. Awak rancak kampanye kan Allah saja yang menggerakkan, enak. Kalau itu dibawa, insya Allah terpilih soleh. Ya. Oh iya, irodah beliau.
Ya lu nomor tajrid nyolai ustazah ini. Nah, itu dong. Kalau dak lo kita ada di dalam itu orang-orang itu saja. Harus ada kita. Modus.